من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Semuanya pengen banget nih, berhak banget nih yang namanya ngegeng. Perhatikan teman kalian di kiri kanan atas bawah. Apabila mereka yang sering banget bilang mama kembar, ternyata dia orangnya kayak gitu ya, bau, jelek, julid, tukang maruk, misalnya ya. Lalu tiba-tiba ada satu temannya lagi di geng kecil mengatakan, jangan kayak gitu, kita udah ngaji, kamu tahu nggak hukum kualat? Jangan, Umi Riz kan nggak pernah kualat, jangan sampai kayak Umi kamu. Jadi paling tidak ada misalnya grup geng apa ya, misalnya senam 3 deh misalnya. Dari senam 3 itu misalnya 4-nya toksik nih, misal. Belum tentu toksik ya. Yang satu jangan. Jadi selamat itu semuanya. Tapi kemudian kalau antum semuanya milih geng kecil tapi semuanya toksik, walau-walau tidak ada satupun yang selamat dalam pertemanan itu. Makanya ana priori sekali kepada seluruh ketua geng-geng kecil untuk saling berkolaborasi, mengingatkan, merangkul. Karena sejatinya tidak ada manusia yang tidak salah. Manusia itu tidak sempurna. Bahkan saya kalau salah ngaku, tapi kalau nggak salah saya ngamuk. Contoh, Kakak Anis kemarin baper sama saya karena saya timpuk pakai stiker kemeja. Saya ngaku pada beliau. Saya mohon pertolongan orang lain untuk memuliakan beliau. Karena saya cepat gercep Ustazah, nggak pengen berlarut-larut sehingga beliau terus takut kualat sehingga beliau lempar meja, pada stiker, pas saya bercanda. Dan saya nggak pernah melakukan hal itu kecuali orang yang sangat saya sayangi. Tuh, jadi kalau saya udah lempar meja berarti saya merasa kedekatannya banget sama Bulis. Artinya orang itu udah punya kedekatan yang saya doakan lebih daripada orang-orang sebelumnya. Karena saya tahu banget beliau-beliau yang saya lempar nih orang yang sejatinya lukanya lebih luka dari orang-orang yang nggak saya lempar pakai meja. Gitu, kurang lebihnya gitu ya. Makanya kita kedepankan husnujon daripada suujon. Gitu. Jadi poin terakhir adalah tolong ketua-ketua geng kecil, Primidi, Haji Ici, Haji Alia, Nenek Ella, Gamal, juga SJ dan lain sebagainya. Tolong apabila ada teman-temannya yang ngajakin kebencian, langsung edukasi, langsung ingetin, bukan dijauhin kan? Bukan dijauhin, bukan ditinggalin, rangkul, karena antum juga banyak melukain orang lain. Gitu loh. Jadi solusinya pilih teman dan circle yang baik. Selamat kepada seluruh geng-geng kecil. Umi Riz doakan semoga kalian semuanya bersahabat sampai jangan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui dan alhamdulillah
menjatuhkan. Kenapa sih itu? Ah, saya mah cuma doang. Bisa. Bohong banget. Bu, gak ada ceritanya. Doang ya, cuma cerita doang aja. Saya mah cerita doang. Tapi dulu saudaranya datang nih, saya cerita. Bukan niatnya bukan aib loh ya saya ini ya. Saya cuma mau kasih tahu aib saya. Sama aja. Gitu ya, sama aja. Ya. Iya, bahkan kata Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang dia menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya ketika di akhirat. Ibu tahu nggak bahwa di akhirat itu kita tuh udah nggak bisa Bu nutupin aib kita, nggak bisa Bu. Saya pernah cerita belum salah satu destinasi tempat singgah kita di akhirat itu sebelum masuk surga atau neraka nih, itu nanti kan ada yang namanya al-hisab, ya kan? Nah, kita transit tuh mentality pantang membuka aib saudara, ya, harus punya mental pantang membuka aib saudara. Ya. Sebenci-bencinya kita sama teman kita, misalnya lagi gedek-gedeknya nih, lagi kesok-kesoknya ada pokoknya kita mesti ingat adab dalam majelis berdiskusi. Tidak boleh membuka aib saudara. Kenapa Bu segitunya Islam memperhatikan kasih dan sayang? Pasti itu auranya positif. Gitu ya, senyuman tulus, kebaca gitu dari mukanya. Tapi kalau kita tutup-tutupin, di hatinya penuh dengan kedengkian misalnya, kebencian atau apa gitu ya, mau dipaksain senyum juga rasa asem aja tuh senyumnya Bu, gitu ya, hampa senyumnya, kecut senyumnya. Maka itu yang harus diupayakan husnul khuluq, ya, mau dari aura muka kita, ucapan kita maupun tingkah laku kita, semuanya. Nggak ada tuh perintahnya misalnya hanya pada yang tua, nanti ke yang muda arogan aja, nggak ada, semuanya sama, gitu ya. Kemudian apa lagi? Wa qul lahum qawlan karima. Jadi kalau bicara perkataan yang memuliakan, kalau ke orang tua kan mesti kayak gitu, benar nggak sih Bu? Ya. Semarah-marahnya anak, sekecewa-cewanya anak, atau mungkin di sini sepengen-pengennya kita ngasih tahu yang tua. Udah tua ya padahal ya, umur segitu ya, dikasih tahu sekali gak ngerti. Udah gemas banget tuh pengen ngasih tahu. Itu tetap aja kitanya harus menahan diri, harus mengemas perkataan kita, gimana caranya itu tetap memuliakan. Jangan sampai kemudian baper dibuatnya gitu ya, melukai jiwanya dan lain sebagainya. Jadi perkataannya harus yang memuliakan. Berarti tidak ada unsur merendahkan, ya, tidak ada unsur menghinakan gitu, tidak ada unsur apalagi menyakiti. Dan sama kayak yang muda pun, yang usia di bawahnya juga sama, pasti akan senang ya kalau seandainya melihat akhlak yang sudah tua gitu ya, yang usianya di atas kita ternyata sangat luar biasa baiknya. Malu sendiri jadinya nih, saya bakal malu sendiri kalau seandainya yang lebih tua dari saya akhlaknya sedemikian luar biasa, kok saya yang muda nggak bisa kayak gitu ya. Itu yang tua aja memuliakan kita yang muda loh, ya kan? Berarti harusnya kita yang muda juga bisa memuliakan yang tua, bahkan kalau bisa lebih memuliakan yang tua. Itu ya Bu ya, itu dari kasih kode nih sama Allah. Memang secara psikologisnya seperti itu. Jadi dijaga ukhuwahnya tadi dengan bingkai akhlak yang baik, dari perkataan, kemudian sikap, tingkah laku ya. Makanya kalau kita ngomongin juga soal akhlak, bagaimana kata Rasulullah menjadikan segala hal yang kita lakukan untuk menyenangkan orang lain itu bernilai pahala sebesar. Ya, ada sebuah hadis saya sebutkan, idkhalus surur fi qalbil mu'min shadaqah, ma fi makna. Bikin senang orang lain, saudara kita sesama mukmin,
itu bernilai sedekah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan al-qawmil kafirin al-qawmil zalimin amin ya rabbal alamin. Bu, lihat aja bajunya mereka. Oke, kita duduk aja Umi, karena kita suaranya nggak stabil, jadi kita duduk aja ya. Ada? 1, 2, 3. Di mana caranya? Ini belum latihan. Cek. Oke, 1, 2, 3. Gara-gara sering sholawatan gitu. Saat? Ya udah deh kalau enggak. Sama dia. Kita menunjukkan bahwa kita juga nggak kompak, Bu, gitu loh. Sabar. 1, 2, 3. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan pasti mendapat ampunan. Kalau lagi kumpul kita sholawatan, lagi tambah kita sholawatan. Masya Allah banyak berkahnya kalau kita sering sholawatan. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan pasti mendapat ampunan. Kalau lagi kumpul kita sholawatan, kita sholawatan. Masya Allah banyak berkahnya kalau kita sering sholawatan. Oke, aja, terima kasih. Pastinya sangat bahagia. Seperti bajunya yang Assalamualaikum. Dia mana banget kagak nyambung. Ini lihat nih kakak Umi. Mana sih yang mana ini? Kagak nyambung nah di belakang. Oh ya Allah, sabar ya. Pada istighfar.